Salam Pancasila. Berjumpa lagi dengan Pak Yos di pelajaran PKN kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mampu mendeskripsikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mampu mendeskripsikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai karakter yang akan kita kembangkan di materi ini, yang pertama ialah religius, yang kedua percaya diri, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat toleransi, dan yang kelima gotong royong. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan di dalam nilai karakter yang akan dikembangkan yaitu percaya diri. Kenapa kita harus percaya diri dalam materi ini? Bahwa di dalam materi ini ada nilai-nilai Pancasila yang akan kita terima dan kita yakin dan percaya diri akan mengaplikasikannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang sebelum mengetahui kedudukan Pancasila, kita harus tahu dulu asal-usul dan mengingat kembali asal-usul dari Pancasila. Istilah Pancasila itu sudah dikenal sejak zaman Majapahit, di mana kalian tahu bahwa di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, tentunya kalian sudah tahu bahwa di dalam buku tersebut sudah memuat 5 sendi, 5 aturan dasar yang dijadikan masyarakat untuk berpedoman. Kemudian, awal pembentukan BPU PKI pada tanggal 1 Maret. Ya, tentunya kalian tahu bahwa dalam pembentukan BPU PKI ini ada 3 tokoh yang merumuskan. Yang pertama, Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan yang terakhir, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Peresmian Pancasila sebagai dasar negara itu ditegaskan di dalam hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kita masuk di materi inti. Yang pertama, kedudukan Pancasila. Ada 6 kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dikatakan bahwa Pancasila ini menjadi dasar atau norma dan kaidah negara yang sifatnya fundamental. Hal tersebut dapat kita lihat di mana? Tepatnya di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari, baik aktivitas di lingkungan kenegaraan, di masyarakat, dan di keluarga, harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Salah satunya, menjalankan ibadah seturut keyakinan kita masing-masing. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila ini memberikan corak dan ciri yang khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan negara lain. Dan yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan sebagai perjanjian luhur?
Karena Pancasila ini merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus kita amalkan dan kita lestarikan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dikatakan sumber dari segala sumber hukum karena segala aturan yang ada di negara kita itu semua bersumber kepada Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nasional yang sangat ideal. Ya. Dan diyakini dan dicita-citakan tentang kebenarannya untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi kalian harus tentunya tahu bahwa ada 6 kedudukan Pancasila di negara kita. Sebagai tugas kalian, saya ingin mendengarkan pendapat Anda. Kalian tulis di buku tulis kalian menggunakan bahasa kalian sendiri, bagaimana menurut Anda dimensi sekarang ini cara kita menghargai sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.